91.6 Pro 2 RRI Palembang Suara Kreativitas. Hai Sobat Kreatif. Udah di jam berapa nih? Setengah 5 ya. Tapi kayaknya hujan-hujannya juga baru berhenti sih kalau di sekitar Polda. Tapi nggak tahu di tempat kamu, karena kayaknya hujan sekarang kalau kata orang mudian ya. Udah kayak hubungan kamu aja ya, kadang nggak ada, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu. Tapi nggak apa-apa Sahabat Kreatif. Erin di sini tetap ya di Pro 2 Issue spesial Numpang Nampang yang bakal ada di ruang dengar kamu setiap hari Selasa sampai Jumat, dan kita bakal menghadirkan bintang tamu yang berbeda-beda pastinya dengan kegiatan yang berbeda-beda juga. So, kalau kamu lihat di Instagram kita tadi udah sounding untuk bintang tamu kita sore hari ini. Asik. Kita udah kedatangan Bujang Gadis. Nah, tapi kamu masih belum ngeh ya Bujang Gadisnya dari mana nih kira-kira, karena banyak yang namanya Bujang Gadis ya, dari berbagai daerah, maybe dari berbagai sekolah, mungkin juga dari berbagai universitas Sahabat Kreatif. Dan kali ini kita kedatangan Bujang Gadis dari Universitas PGRI Palembang. Hai kakak, halo, selamat sore. Oke, gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah, kehujanan ya? Iya, kehujanan. Serius ya, karena akhir-akhir ini hujan banyak banget ya. Iya. Curah hujannya benar-benar tinggi banget. Iya. Sekarang juga Sahabat Kreatif. Tapi kalau dari kalian sendiri, ini kan udah offline ya Iya. kuliahnya. Iya. Ini baru hari pertama atau udah dari kemarin? Dari kemarin sih. Dari kemarin. Dari hari Senin kemarin. Ada kendala nggak sih? Karena kan udah hujan juga, kayak nggak menentu ya hujannya. Jadi kayak jadwal kuliah juga nanti mau pergi hujan gitu, kayak gitu. Ada nggak sih kekhawatiran? Mungkin untuk gadisnya kak ya, karena untuk gadisnya juga udah Full makeup gitu ya. Iya, benar. Oke, Sobat Kreatif. Jadi di sini benar-benar ya, kalau akhir-akhir ini hujannya curahnya banyak banget. Jadi kamu juga yang di jalan hati-hati banget. Kalaupun kamu pakai motor, jangan lupa bawa jas hujan. Iya. Jangan pakai jas hujan yang poncol ya, tolong. Karena itu benar-benar bahaya loh Sahabat Kreatif. Takutnya nanti masuk ke dalam mesin motornya kamu. Kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu Sahabat Kreatif. So, oke deh. Back to Pro 2 Issue Special Numpang Nampang sore hari. Kita bakal selalu ngobrolin suatu topik Sahabat Kreatif dan ngasih tahu kamu info terbaru ya seputar anak muda. Dan sore hari ini kita bakal ngobrolin tentang pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas Sriwijaya Palembang 2022 ya di tahun ini Sahabat Kreatif. Jadi yang datang hari ini adalah Bujang Gadis Kampus Universitas Sriwijaya tahun 2021. PGRI ya. Sorry. Tadi ngobrol sama anak Unsri sih. Oke. Jadi kita bakal ngobrolin soal pemilihan Bujang Gadis ya Kampus Universitas PGRI Palembang pastinya sore hari ini Sahabat Kreatif bareng sama siapa nih? David Iskandar kak, Oke. selaku Bujang kampusnya. Oke, ada Kak David nih, Bujang Kampus Universitas PGRI tahun 2021 ya Kak Iya, David benar. ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Melia kak. Oke, ada Camelia juga. Ini gadisnya ya? Iya kak. Oke, jadi ini gadis kampus PGRI Sahabat Kreatif tahun kemarin ya di 2021. Iya, benar. Oke, seru Sahabat Kreatif. Ya tapi kalian 2021 kemarin pemilihannya juga di bulan-bulan kayak gini ya, September gitu? Iya, di bulan Oktober kalau kami Oktober, semua. Iya, ya. Untuk tahun ini juga di bulan Oktober kak pelaksanaannya. Tapi untuk pendaftarannya kita udah mulai dari bulan Juli kemarin. Oh, ini cukup lama ya. Iya. Jadi pendaftarannya dari Juli sampai kapan tuh deadline-nya? Deadline-nya sampai ini dipercepat kak, jadi tanggal 15 nanti cuman 2 hari lagi. Oh, Kita udah tutup. Oke. Jadi deadline banget ya, Iya. karena ini juga dibuka dari bulan Juli, Iya. udah lama banget nih Sahabat Kreatif. Dan ini juga khusus banget buat anak-anak kampus PGRI ya. Iya. Mohon maaf kampus yang lain ya, mendaftarlah di kampus kalian sendiri ya. Oke. Jadi di sini kalian bakal cerita tentang pemilihan Bujang Gadis untuk tahun ini ya. Iya. Persiapannya sampai sekarang nih, sampai mana sih? Untuk persiapan sih kami dari 3 bulan yang lewat udah lama untuk persiapan itu kak. Dari mencari gimana sih, misalkan kayak untuk dari kostum kan itu udah dipersiapkan semua kak. Jadi Oke. sekarang kan untuk pelaksanaannya kita di tanggal 1 Oktober itu technical fitting. Jadi otomatis dari tanggal 1 itu kita udah clear semua. Untuk Oke. persiapan sih sekarang sekitar 80 sampai 90% udah siap. Oke. Jadi semuanya sudah dipersiapkan Iya. ya. Event itu mungkin temanya sendiri ada perbedaan gak sih? Kan biasanya tiap tahun membawa tema yang baru ya. Iya, Untuk benar. tahun ini sendiri temanya apa sih? Untuk tahun ini sendiri sih lebih mengangkat Palembang kan. Oke. Jadi kayak temanya itu the magnificent
Oh, Palembang. Oh, Magnificent of Palembang. Iya. Oke. Jadi lebih ke kayak dari budaya, pariwisata di seputaran Palembang. Karena kan PGRI sendiri di Palembang. Iya. Benar. Jadi kita untuk tahun ini mengangkat Palembang. kayak gitu. Oke. Tapi dari sekian banyak nih ya, kenapa harus The Magnificent of Palembang? Karena mengingat sebelumnya juga PGRI ini juga udah bekerja sama di sama Dengan pihak pariwisata iya, maybe ya? sama kebudayaan Kota Palembang. Jadi dari sana kita kepikiran nih, ya udah kita mau nampilin nuansa baru. Oke. Selama ini PGRI dan PGRI. Nah, jadi di sini kami mau bukan mengaplikasikan, tapi lebih tepatnya kayak menampilkan Berkolaborasi gitu ya? Mengkolaborasikan dari Oke. Palembang, kayak dari budayanya. Ini kan kita dari Bujang Gadis Kampus ini duta pendidikan nih kan, bukan duta pariwisata. Tetapi di sini kami juga ingin mengangkat budaya, yang mana budaya itu harus kita lestarikan. Oke. Harus kita lestarikan, harus kita kembangkan, dan ya itu tugas-tugas kita sebagai anak muda di sini kan. Nah, jadi itulah kenapa kita sekarang mengangkat yang namanya Palembang, karena mengingat PGRI juga terletak di Kota Palembang. Oke, kece sahabat kreatif, karena juga kalau diingat-ingat sih pendidikan pasti sejalan ya sama kebudayaan yang pastinya, dan apalagi kalau PGRI ini punya jurusan seni sendiri ya. Kalau setahu Erin sih PGRI salah satu-satunya kampus ya yang punya jurusan seni di Palembang pastinya di Sumatera Selatan, bahkan itu satu-satunya PGRI yang punya ya. Dan ini maybe gebrakan terbaru juga ya dari kalian juga sahabat kreatif, yang kalau sebelumnya sih Bujang Gadis di kampus mungkin penilaian orang adalah oke udah dapat pendidikan ya, tapi ternyata di sini memang pendidikan itu harus mencakup semuanya. Oke, seru sahabat kreatif. Tapi kalau untuk sekarang nih kan kita ngomongin pemilihan Bujang Gadisnya, terus juga pendaftarannya juga 2 hari lagi ya deadline-nya. Oke, kalau kayak gitu kita bakal ngomongin tentang pendaftarannya terlebih dahulu nih. Persyaratannya deh kalau pengen ikut Bujang Gadis Kampus tahun ini gimana nih persyaratannya sendiri? Ada beda nggak sih? Untuk persyaratannya sendiri yang pasti mahasiswa aktif di Universitas PGRI Palembang ya. Dari semester 1 minimalnya, semester 1 sampai maksimal semester 5 kan. Nah, jadi untuk siapa yang ingin ikut, yang pastinya harus berpenampilan menarik, mempunyai talenta, mempunyai bakat yang pastinya Kak, dan juga mempunyai tanggung jawab yang besar kayak gitu. Karena di sini kita mencari yang namanya ikon kampus ataupun Bujang Gadis di kampus itu kan kayak role model lah, kayak face of kampus ya. Kan kita sebagai contoh mahasiswa kita harus menerapkan hal-hal yang positif kan, dari pakaian, dari cara kita berbicara, bersikap, karena kita sebagai contoh loh kayak bener-bener gitu. disorot banget ya. Bener. Oke, benar-benar sahabat kreatif. Even itu cara berjalan pun kalian bakal disorot Iya, gitu. benar. Karena banyak banget ya, kayak kalaupun di tongkrongan aja kamu salah dikit kamu bakal Bujang kampus loh padahal gitu kan. Kalau dulu sih sering diceng-cengin yang kayak gitu tuh. Jadi kalau kalian udah ngebawa kayak nama Bujang Gadis atau kalian udah membawa nama duta apapun itu tuh, kayaknya sebuah perbuatan kalian tuh bisa dinilai aja sama orangnya. Bener-bener ya, tiba-tiba kita jadi kayak soal gitu, dinilai aja terus. Oke, sahabat kreatif. Jadi di sini persyaratannya yang pasti mahasiswa di Universitas PGRI ya, dan itu mahasiswa aktif dari semester 1 sampai semester 5. Oke. Berpenampilan menarik pastinya, dan juga bisa bekerja secara kelompok atau juga individu ya. Oke. Tapi kalau syarat khusus ada nggak sih? Untuk syarat khusus yang pastinya bisa berbahasa asing. Oke. Itu sebagai nilai plus pastinya. Kayaknya gimana ya, di PGRI juga mungkin jadi poin tambahan ya. Jadi poin tambahan kayak gitu. Oke. Itu aja untuk yang nilai-nilai plus dari misalkan mereka nih yang ingin daftar, pengen ada nilai plus, ya udah asah nilai bahasa asingnya. Oke. Bahasa Inggris Oke. Ya, bahasa kalbu bisa? Nggak mungkin dong, Erin. Ya. Bahasa kalbu gitu ya. Even itu bahasa isyarat, kamu nggak mungkin masuk, Erin gitu ya. Oke, seru sahabat kreatif. Nah, ini kalau persyaratannya juga jadi udah dikasih tahu ya sama orang banyak sahabat kreatif. Itu juga kayaknya bisa dilihat di Instagram juga ada ya. Instagramnya di mana sih? Instagramnya di
BGK UPGRI Palembang. Oke, jadi di BGK UPGRI Palembang, Iya. Sahabat Kreatif, di situ bisa kamu lihat semuanya, kayaknya spill semuanya tentang. Dari timelinenya juga ada. Oke, jadi kayak dari timelinenya juga juga ya. ada, Oke di-share oke. semua. Untuk timelinenya sendiri, ini kan pendaftaran udah 2 hari lagi nih. Jadi untuk kegiatan setelah pendaftaran ada kegiatan apa lagi sih? Untuk setelah pendaftaran kita yang pastinya di tanggal 1 itu ada technical meeting, Nah di tanggal 3 Oktober itu, tanggal 2 itu kita persiapan untuk tes tertulis dan wawancara. Oke. Nah jadi di tanggal 2 itu persiapan, di tanggal 3-nya kita pelaksanaan tes tertulis Oke. dan wawancara di Gramedia kan. Nah jadi abis itu di tanggal 3 malam itu kita pengumuman. Oke. Pengumuman 15 finalis, 15 pasang finalis. Jadi 15 gadis, 15 bujang. Oke. Habis itu tanggal 4 kita mulai prakarantina. Dan di tanggal 5 kita mulai karantina sampai ke tanggal 15. 15 itu kita grand finalnya kan. Oke, jadi karantina cukup lama ya? Karantina aja cukup lama Kak. Dari tanggal 5 ya? Dari tanggal 5 10 hari jadinya. Oke. Cukup lama ya. Ini Iya. betul-betul udah terbiasa banget kayaknya kalau udah di karantina selama itu Iya, kan. benar, Kak. Oke, Sahabat Kreatif. Jadi kayaknya kalau ngelihat timeline acaranya juga sat ya. Iya. Kayak aduh satu hari ini terus besok kayak gini, terus besok Iya, kayak betul. gini, terus besok kayak gini, kita bakal terus. Kalau dari panitia sendiri gimana nih? Kayak nyusun acaranya kan aduh padat banget nih, belum lagi kayak jadwal kuliah Iya. kan gitu. Belum lagi meres otak buat ya mau mengerjakan beberapa tugas Iya, gitu ya. Terus mikirin kegiatan ini juga. Dari panitia sendiri gimana nih sampai sekarang? untuk Apakah dari- ada keluhan sudah sakit kepala atau gimana? Untuk itu pastinya ada kan. Untuk lelah itu pasti ada, tapi yang namanya lelah pasti ada hasil yang memuaskan nantinya Kak. Nah, di sini kami yang namanya kerja tim Kak ya, pasti ada tugas-tugas tupoksi masing-masing, yang mana ada per divisi masing-masing, divisi acara kayak gitu, divisi konsumsi dan Iya. yang lain. Jadi itulah yang yang meringankan kerja-kerja kita. Kak. Oke. Jadi karena semuanya juga tugasnya dibagi rata ya, dibagi sama rata, dan semua panitianya juga ya alhamdulillah banget mengerjakan semua tugasnya dengan baik ya. Gak ada yang ikut nama doang kayak bikin makalah, gak ada ya. Tolong jangan sampai ini ya. Oke, Sahabat Kreatif, kita masih bakal ngobrol banyak soal pemilihan bujang gadis kampus Universitas PGRI Palembang pastinya ya. Kita bakal break bentar. Jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus only on 91.6 Pro RRI Palembang, suara kreativitas.
91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Udah balik lagi di Pro 2 isu spesial numpang nampang bareng sama teman-teman dari Universitas PGRI Palembang, sahabat kreatif, yang tadi juga udah di sounding ya. Kita sore hari ini bakal ngomongin soal pemilihan bujang gadis kampus ya di Universitas PGRI Palembang, sahabat kreatif. Dan ini udah ada Kak David sama Kak Alvan Melia ya. Suka dipanggil apa sih? Melia ya. Oke, jadi ada Kak David dan juga Kak Melia di sini, sahabat kreatif, yang bakal ngasih tahu kamu semua. Maybe kamu juga salah satu anak PGRI ya yang sekarang lagi mengumpulkan keberanian gitu ya. Untuk kayak aduh ikut nggak ya, kadang kan suka kayak gitu tuh. Terus juga mikir kayak aduh tapi jelek gitu kan. Tapi aku nggak secantik dia, nggak seglowing laki-laki itu, terus aku nggak setinggi dia, tinggi semampai semuanya ya. Tapi tenang, kita bakal meluruskan semuanya di sini. Mulai dari persyaratan tadi deh, sahabat kreatif. Jadi salah satu persyaratan untuk masuk bujang gadis Universitas PGRI ini adalah salah satunya good looking ya. Oke, maybe kamu sering salah tangkap sih di sini yang kayak maybe oh good looking, oh iya kalau ngeliat orang cantik ih good looking banget ya. Iya sih, cantik emang pasti good looking. Tapi kamu harus tahu sebenarnya good looking itu nggak selalu cantik ya. Oke, jadi kita bakal meluruskan nih. Kalau dari bujang gadisnya sendiri nih ya, kalau kalian mendefinisikan kata good looking ini sebenarnya gimana sih yang jadi penilaian dari bujang gadis PGRI Palembang sendiri? Jadi gimana nih? Dari Melia ya kan? Kalau good looking itu dia kelihatannya rapi gitu. Oke. Rapi, terus tuh dilihat orang sedikit aja, aduh ini anak enak dilihat. Oke. Langsung, aduh ini anak nggak mesti ganteng ya. Nggak kusut gitu ngeliat dia ya, kayak aduh gitu. Dia ganteng atau dia cantik, dia rapi, terus senyum terus, itu tuh enak banget Kak kalau dilihat kalau dia senyum. Kayak ramah gitu ya. Ramah, Oke. Jadi agak bedakan sendiri ramah dengan orang gila ya. Kalau ramah senyum, kalau orang gila ketawa gitu sih. Kan. Kayak cengengesan kayak gitu. Oke. Terus apa lagi nih, Kak? Dan yang pastinya Kak ya ini untuk David sendiri, definisi dari good looking itu kan berpenampilan menarik. Oke. Persyaratan juga, berpenampilan menarik, dari berpenampilan menarik yang kayak dibilang gadis Melia juga, rapi, dan ya yang namanya cantik dan ganteng itu kan Kak relatif. Iya benar, beda orang beda standar ya. Beda orang beda standar. Dan untuk pengalaman David juga sendiri, tahun kemarin David belum ngerti Kak yang namanya outfit. Oke. Belum ngerti yang namanya fashion. OOTD ya. Jadi sembarangan aja gitu ya. Nah, jadi semenjak David masuk di Ikatan Bujang Gadis Kampus ini, Kak David lihat nih pageant ini apa. Oke. Jadi di situ David belajar nih kayak mana nih cara berpakaian yang menarik. Sejujurnya David bukan udah bisa berpenampilan menarik itu belum. Tapi David karena ingin tahu dan ingin belajar, jadi David ngelihat nih kakak-kakak yang senior tahun kemarin, jadi David lihat kayak mana sih mereka tuh berpakaian. Jadi David sedikit banyaknya David tiru Kak di sana. Jadi mungkin dari sana bisa kita pelajari nih untuk cara berpenampilan menarik. Dan yang pasti good looking itu bukan cantik dan gantengnya doang, tapi gimana sih cara kita membawa diri. Kayak kelihatan berkarisma, kayak kelihatan berwibawa. Menurut David good looking itu orang yang bisa menempatkan diri dan terlihat bersinar di antara orang-orang yang bersinar. Asik. Ini bakal dipotong terus jadi quotes di Instagram. Bener. Oke, sahabat kreatif. Tapi bener ya, kayak berpenampilan yang menarik itu yang pasti ya penampilan kamu bisa menarik perhatian orang gitu aja sih, yang kayak orang lainnya wah rapi ini gitu kan. Aduh, enak bersih banget gitu kan. Ini ya Allah panitia dari pusing gitu kerjain tugas, terus kamu datang dengan ya muka yang kusut gitu kan, baju yang gak kamu setrika, tolong ya. Walaupun di kosan kamu lagi mati lampu, kamu usahain deh kemana gitu ya. Oke. Tapi kalau dari kalian sendiri ya ini karena kan mungkin ini pertama kali banget ya David terjun ke dunia pageant itu di Bujang Gadis PGRI atau sebelumnya juga udah pernah? Sebelumnya di tahun 2019 itu untuk David sendiri udah pernah Kak ya. Ikut bukan ikut sih, tapi ikut tes di Bujang daftar Gadis, di Bujang Gadis Kabupaten. Di tahun 2019. Tapi karena David kebentur kerjaan kemarin itu jadi mungkin berhalangan waktu, David tinggalin Kak. Tapi di tahun 2021 ini David berkesempatan kuliah dan David lihat ada peluang untuk daftar di Bujang Gadis Kampus.
penasaran. Oke. Jadi David kayak coba-coba dulu. Oke. Tapi kayak lihat senior itu kayak ganteng-ganteng semua. Termotivasi ya. Termotivasi lah, kayak Kayak gitu. aduh gimana sih gitu kan. Gimana sih bisa kayak Glow up gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi merasa ingin glow up tadi kan. Jadi buat David memberanikan diri untuk daftar. Dan sebelumnya David belum tahu Kak yang namanya public speaking itu apa, pageant itu apa, passion itu apa. David belum tahu semua. Table manner itu juga apa. David belum tahu semua. Kak. Tapi dengan David ikutnya ke Bujang Gadis Kampus ini dikit banyaknya dapat pendidikan itu Kak. Dari public speaking bisa. David kemarin untuk bicara kayak gini mungkin amburadul Kak ya. Iya serius Kak. Dan mungkin pengalaman di Bujang Gadis Kampus ini juga dikit banyak memberikan David perubahan. Dari public speakingnya David dikit banyak bisa kayak gitu. Dan untuk passionnya juga David bisa menyesuaikan dengan diri David. Sekarang kayak udah gitu. mix and match ya, bisa Iya, ya. bisa, Oke. Terus untuk table manner dikit banyak David ada pendidikannya, ada pembelajaran di Bujang Gadis Kampus ini. Dan dari cara berjalan kata kakak tadi juga memang diajarin Kak, gimana sih cara jalan model itu, kayak jalan pageant itu diajarin semua. Kayak kemarin Melia ya. Iya. Melia juga kemarin dari semester berapa? Dari semester 3 itu aku Semester ikut 3, ke- ya. Iya, tapi yang di fakultas. Kemarin Melia tuh ikut duta fakultas. Ya, alhamdulillah. Melia jurusannya apa sih? PGSD Kak. Oh PGSD, oh sama kita. Oh, Kayaknya juga PGSD ya. Iya tapi aku berakhir jadi penyiar. Oke. Jadi Melia dulu awalnya terjun ke dunia pageant, nyoba-nyoba itu di Bujang Gadis Fakultas ya. Di top fakultas kayak gitu. Terus ternyata kayak tertarik juga di Bujang Gadis Kampus. Iya, Kak. Awalnya belum Kak. Oh, oke. Awalnya belum tuh kayak udahlah, udah nggak mau ikut lah Kak ya. Apakah ada bisikan mulai dari bisikan dari kanan dan kiri, biasanya teman sih kayak ikut aja, Ikut aja lah, udah gitu. ikut aja gitu, iseng berhadiah gitu kan. Awalnya nggak mau ya Kak ya. Udahlah, nggak cantik gitu. Oke, Awalnya juga kayak gitu, nggak pede ya. Nggak pede kan. Udahlah aku nggak cantik. Terus kata teman, udah ikut aja kayak gitu. Cantik kok, ikut aja. Terus ada lagi yang bilang kakak-kakak senior kan, udahlah deh ikut aja, coba siapa tahu jadi gadisnya katanya gitu. Ya udah jadi yaudah deh cobain aja. Oke, dan ternyata kamu benar-benar berakhir jadi gadisnya ya. Aduh, gimana tuh perasaannya? Tapi dulu kamu persiapannya waktu mau ikut Bujang Gadis Kampus ini sendiri gimana nih? Sebenarnya gak ada persiapan Kak awalnya. Oke. Karena Melia tuh gak bisa make up ya Kak ya. Oke. Itu kan kalau di dunia pageant kan Basic banget ya, itu yang harus dikuasai ya. Kayak kayak alis semua itu kan itu Melia gak bisa kan. Jadi udahlah mungkin kalau udah masuk di Bujang Gadis ini mungkin bisa lah ya. Tenang, bakal ada stempel alis kok. Kayak gitu loh Kak. Jadi awalnya gak tertarik Kak, gak tertarik banget mau ikut BGK gitu. Jadi kayak bisikan-bisikan dari kanan, dari kiri kayak gitu kan. Udahlah ikut aja, bismillah. Oh, oke, seru. Kalau David sendiri ikut ini sendiri, apakah dari diri sendiri atau benar-benar dari teman, atau ada nih yang tiba-tiba yang nemenin teman? Tahu nggak sih yang tiba-tiba temennya daftar terus kayak, temenin dong, temennya nggak masuk, dia yang masuk gitu. Sakit hati itu temennya. Itu gimana sih kalau David sendiri? Untuk David sendiri, David dari diri sendiri Oke. ya. Karena kan David telat kuliah kemarin kan. Di tahun 2018 David selesai SMA, tamat SMA. David kerja dulu, sempat kerja. Jadi di tahun 2021 itu masih corona kalau nggak Oh salah. iya, Masih iya corona. zaman Covid itu. Masih zaman Covid. Jadi David daftar kuliah di PGRI dan lihat bukan lihat sih, sempat ditawarin nih Oke. dari senior, Dek mau daftar nggak? Kayak gitu, daftar BGK. Oh nanti aja Kak dulu kata David kan. Di situ David langsung kabur ya. Di situ Kayak nggak tahu ya iya, ini nih apa nih gitu ya. Jadi langsung kabur kemarin tuh ya. Jadi David lihat di Instagramnya, David lihat di Instagram, David kepoin. Oke, David mikir-mikir di situ. Saya ini kemarin udah pernah nih ikut pemilihan, dan kayak ikut seleksi penasaran, juga gitu ya. dan penasaran pengen ikut lagi. Coba kata David. Jadi ngechat adminnya dan ngechat admin, Kak mau daftar kata David. Katanya silakan lakukan registrasi ini dia bilang.
oke kak nanti David bilang. Jadi kemarin itu David masih di calon peserta dan ketika deadline-nya sekitar mau 5 hari atau 4 hari lagi David baru registrasi. Apply ya. Nah, Oke. Jadi habis itu David ikut di technical meeting. Di situ makin ada rasa penasaran. Oh gitu. Kayak lihat orang-orang yang glow up semua. Oke. ganteng-ganteng. Aduh. Ah. Glowing semua nih di sini Iya, ya. benar kak, glowing semua. Sedangkan iya, kan ya. Sebagai orang yang rasa ganteng juga kan terpanggil gitu ya. Belum nggak. Jadi David kemarin itu pedagang kak. Oke. Jadi David orang pasar kemarin. Oke. Jadi untuk itulah David bilang tadi untuk passion itu David nggak Oke, nggak berpikir ke situ ya. Iya, nggak berpikir ke situ sama sekali kak. Jadi ikut dan lihat orang-orang yang kayak berprestasi semua, Kak. Ganteng, cantik, glow up, berpenampilan menarik semua. Benar-benar good looking Jadi, pokoknya good definisi looking, ya. pokoknya. Nah, sedangkan David kemarin itu masih hitam. Oke. Iya serius. Oke. Mana hitam, rambut juga nggak karuan. Kayak anak-anak pang gitu ya. Kayak iya serius kayak anak pan kayak kalau temen David bilang kemarin kayak preman. Oh gitu. Jadi David kemarin, nah tipikal David yang ngajak Oh, teman. oke. Ayo dong, temenin aku daftar, jangan kayak aku sendiri. Oh, oke. Jadi Jangan temen- sampai nggak ada teman pokoknya ya. Jadi karena David paksa, mungkin agak David paksa kemarin juga. Jadi dia mau. Oke. Nah, jadi kami berdua kemarin daftar. Jadi lihat orang-orang, jadi termotivasi sendiri. Bisa nggak aku kayak dia? Bisa Oke, nggak oke, aku oke. melampaui dia? Jadi David dari sana David belajar kayak mana berpenampilan menarik, tes tulis sama wawancara aja mungkin untuk penilaian penampilan 0 kak ya. Oh gitu. Kayak dia tipe-tipe manusia yang suka menilai diri sendiri Iya, gitu iya, ya. emang, Kayak oke. emang. Kalau aku ngeliat diri aku dulu 0 gitu. Tapi ya mungkin rezeki atau gimana, tapi memang David usahanya belajar kayak mana caranya interview, kayak mana ngisi soal biar benar. David belajarnya kemarin. Oke. Walaupun penampilan sendiri amburadul sih. Jadi semuanya kayaknya diproses semua ya Iya, David ya. diproses. Semuanya diusahain semua sahabat kreatif Beben itu juga belajar soal pengetahuan umum ya, semua tes-tesnya juga. Oke, tapi kalau ngomongin pengetahuan umum ya sama tes-tes tertulis ini ada kisi-kisi gak sih mungkin yang maybe bisa dibagi sama teman-teman yang di rumah yang juga sekarang mungkin dia terpanggil aku udah daftar kemarin, kira-kira tes tertulis nanti apa ya soalnya. Kalau dari kalian sendiri bisa di-spill gak sih mungkin beberapa hal-hal atau tema-tema yang bakal dibahas di tes tertulis? Oke, yang pasti itu ke-PGRI-an ya Kak. Oke. Yang mahasiswa PGRI itu harus tahu kurang lebih ya siapa rektornya. Oke. kayak gitu. Ya. Terus juga pengetahuan luar kayak gitu kan. Terus tentang Palembang. Oke. Apa aja yang ada di Palembang itu, misalkan kayak wisatanya apa aja gitu. Kurang lebih kayak gitu deh. Oke. Kalau misalnya nanti aku spill nanti takutnya bocor. Oke. Pokoknya kalian pantengin aja di Instagramnya ya, semuanya Iya, bakal bener. dikasih tahu di situ sahabat kreatif. Tapi ngomongin soal Bujang Gadis tahun ini kan udah ada kolaborasi sama Dinas Pariwisata di Palembang sendiri ya. Ini juga berarti sesuatu yang baru. Iya, ya. sesuatu yang baru. Oke, kalau dari panitia sendiri menyiapin gak sih hal-hal yang baru? Maybe mungkin dari setnya atau dari tempatnya beda sama tahun kemarin. Mungkin untuk di tahun ini yang belum ada, yang nggak ada di tahun kemarin itu yang namanya kita mengadakan kayak mana acara Road to Grand Final. Oh, oke. Jadi untuk tahun kemarin kan nggak ada yang namanya Road to Grand Final. Nah, di tahun kita ini ada yang namanya Road to Grand Final. Yang mana kita akan acaranya itu konsepnya itu kurang lebih yang tampil itu bukan pesertanya kak, Oke. tapi yang tampil itu panitianya. Oh, jadi kayak peserta dikasih hiburan juga Iya. ya sebelum Jadi- mereka bertegang-tegang ria gitu ya. Kan road to grand final menuju grand final nih kak ya. Nah jadi kita jangan kasih mereka tuh tegangan-tegangan terus ya. Jadi kita kasih mereka hiburan dengan Oke. panitia yang Oke. tampil. Jadi ngasih contoh juga Iya. ya secara tidak langsung kayak gimana sih sebenarnya penampilan yang seharusnya gitu Iya. ya. Seru sahabat kreatif. So, kita masih bakal ngobrolin lagi tentang pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas PGRI Palembang sahabat kreatif yang bisa kamu tanya juga nanti kalau kamu punya pertanyaan langsung aja ke WhatsApp kita di 0857 25 kali 916 atau langsung aja kamu komen, kita lagi live streaming di YouTube kita RRI Palembang sahabat kreatif, atau kamu juga bisa langsung chat di RRI Playgo, aplikasi yang bisa kamu download di App Store atau juga Play Store kamu.
91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Udah di Pro 2 lagi ya, bareng sama Erin pastinya. Dan juga teman-teman dari Bujang Gadis Universitas PGRI Palembang, sahabat kreatif. Yang tadi juga kita udah sounding semua ya. Mulai dari sistem pemilihannya, ya terus juga kayak beberapa persyaratan yang udah bisa kamu lihat juga di Instagramnya langsung. Sebenarnya kalau mau dijelasin juga sih sebenarnya tidak akan ada waktu sampai besok ya. Nggak bakal ada habisnya sahabat kreatif. Pokoknya nanti bisa kamu kepoin di Instagram mereka semuanya. Itu sahabat kreatif. Jadi dari mulai ya timelinenya, terus juga persyaratannya, even itu berkas-berkas yang mau disiapin ya kayak semuanya sahabat kreatif. Dan ini maybe terakhir deh yang harus disiapin kalau mau ikut Bujang Gadis PGRI Palembang ini apa aja sih? Yang pasti pengetahuan akan PGRI ya, untuk terutama untuk yang ingin daftar, yang menurut David nih, David saranin untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Bujang Gadis Kampus PGRI, fokuskan dulu untuk di tes tertulis dan wawancara. Jadi persiapkan dulu pengetahuan akan PGRI tentang pariwisata dan kebudayaan di Palembang, kayak gitu, pengetahuan umumnya tentang bahasa Inggrisnya juga, psikotesnya juga, mungkin untuk di tes tertulisnya lebih dipahami itu aja. Dan untuk di wawancaranya ya lebih dipahami lagi sih, interview itu kayak mana cara kita cara kita menjawab pertanyaan itu kayak mana. Dan untuk ke depan-depannya itu kan pasti diarahin lagi nih di karantina, kayak mana penampilan bakat, terus masalah opini, masalah parade dan promosi lainnya, itu kan diajarin lagi kan. Jadi untuk sekarang ini yang harus dipersiapkan sama teman-teman ini yang pasti pengetahuan. Dan Apa tuh? Oke, rasa pede ya. Itu harus banget confident ya sahabat kreatif ya. Oke. Last but not least ya. Aku mau minta kalian kasih satu atau beberapa deh alasan kenapa mereka harus ikut Bujang Gadis Universitas PGRI 2022 ini. Maybe dari gadisnya dulu, ladies first. Oke. Alasannya yang pertama ya, ini tuh bener-bener ajang yang benar-benar luar biasa lah ya kayak mulai dari banyak banget manfaatnya kak, banget manfaatnya, terus juga kita bisa kenal sama banyak orang kayak bisa banyak wawasan yang kita dapat gitu kalau kita ikut di pemilihan Bujang Gadis kampus ini ya kayak. Terus juga yang kedua ini buat adik-adik mahasiswa Universitas PGRI Palembang ya, hadiahnya banyak banget. Wow. ini benar-benar itu benar-benar iming-iming yang ditunggu-tunggu ya. Tahun ini tuh hadiahnya tuh banyak banget kak, banyak banget sampai berasa pengen jadi peserta lagi nggak? Sampai aku aja sendiri kayak, aduh aku pengen jadi peserta tahun ini nih kayaknya gitu, udah gak bisa lagi kan kayak gitu. Saking banyaknya hadiah gitu. Jadi gak bakalan rugi deh buat mahasiswa Universitas PGRI Palembang ya, adik-adik apalagi tuh yang maba tuh benar-benar masih bibit-bibitnya ya kayak gitu kak. Jadi nggak rugi deh kak. Oke. Harus banget ya. Harus banget, jangan sampai ketinggalan gitu, jangan sampai nggak ikut, bener-bener sangat bermanfaat dah. Oke. Kalau dari Kak David sendiri gimana? Iya benar, kayak yang pasti untuk di tahun ini kita akan menyediakan hadiah yang banyak yang pasti luar biasa. Karena sponsor kita juga banyak, dan otomatis hadiahnya juga banyak kan. Oke, ya benar. Dan bukan cuma hadiah kak, hadiah itu menurut David nih cuma bonus cuman bonus di pemilihan, acara pemilihan. Yang akan didapatkan selanjutnya ketika sudah tergabung di Ikatan Bujang Gadis Kampus ini, banyak ilmu yang bahkan kita dapatkan. Yang pasti yang seperti David bilang tadi kak, ilmu dari public speaking itu, dari table manner, yang mungkin table manner itu dipelajarin cuma di dunia pageant yang pastinya, di organisasi-organisasi lain mungkin belum ada. Jadi kita di sini banyak ilmu yang bakalan kita dapat dari table manner, dari catwalk, cara berjalan, beauty class itu bakalan dapet semua. Oke. Jadi banyak pokoknya menurut David saranin untuk teman-teman yang terkhususnya yang mereka yang mempunyai jiwa suka akan tantangan dan ingin adanya perubahan dalam hidupnya, harus ikut di Bujang Gadis karena
menurut David sendiri, David karena udah terjun nih kak, jadi David juga udah Ngerasain gitu ya. Kak, perubahan yang ada di diri David sendiri. Jadi David saranin untuk teman-teman lainnya ikut. Oke, sahabat kreatif. So, kayaknya banyak banget alasan buat kamu ikut pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas PGRI Palembang ini, sahabat kreatif ya. Salah duanya yang udah dikasih tahu sama kakak-kakaknya tadi ya. Selain dari hadiah, kalian juga bisa menerima semua pembelajaran, termasuk juga event itu public speaking, terus juga table manner, terus juga attitude. Kalian juga dijelasin semuanya di situ ya. Confident, kalian juga diajarin di situ, sahabat kreatif. Dan kayaknya ini juga waktu yang tepat buat kamu ya, men-challenging diri kamu sendiri untuk lebih berkembang lagi, sahabat kreatif. Siapa lagi yang bakal men-challenging diri kamu kalau bukan kamu sendiri ya pastinya. So, kalau kamu salah satu mahasiswa di Universitas Kampus PGRI pastinya Palembang ya, ini kesempatan buat kamu semua. Kamu harus daftar banget ya pemilihan Bujang Gadis Universitas PGRI Palembang di 2022 ya, tahun ini, sahabat kreatif. Yang bisa kamu daftar langsung nanti ke Instagram mereka ya. Dan juga di situ juga bakal dijelasin semua event itu, semua persyaratannya secara terperinci ya kayak. Oke, enough for today, sahabat kreatif. Untuk graduation special numpang-numpang hari ini kita selesai untuk pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas PGRI Palembang yang pasti ya kak ya. Kita bakal tunggu nanti, sahabat kreatif, gimana update acaranya yang pasti ya. Semoga sukses terus ya kak ya. Thank you so much karena udah berbagi untuk update-nya pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas Sriwijaya ini Palembang ya. PGRI Palembang. Tiba-tiba gitu ngeblank. Oke, sahabat kreatif, pastinya Erin saya say thank you untuk kamu yang udah stay tune dari tadi. Dan juga Erin harus pamit dari ruang dengar kamu ya, karena ini udah jam 5:30 lewat. So nanti kita bakal ketemu di besok ketemu nggak ya? Nggak, besok aku libur, sahabat kreatif. Kita bakal ketemu di hari Kamis pastinya. So thank you so much untuk kamu yang udah stay tune dari tadi. Jangan lupa say no to drugs, say no to free sex, and jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri, dan juga David Iskandar dan Melia. Oke, kita pamit dari ruang dengar kamu, sahabat kreatif. Dan jangan lupa kalau kamu mau kemana-mana, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, say no to drugs, say no to free sex, and jadikan pemuda sebagai headline. And goodbye. Dadah. Langsung aku gas. Dingin kan? Iya,